Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur sekali pada hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau telah memelihara kami sampai sekarang. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sekarang kami ingin merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami mengerti firman-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 64 ayat 1-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengenal dan mengetahui bahwa Raja Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa. Waktu dia masih muda, dia pernah mengalahkan seorang yang berbadan tinggi besar, yaitu Goliat. Dia pernah mengalahkan banyak tentara musuh. Sekuat dan sehebat apapun Raja Daud ini, dia tetap seorang manusia yang bisa merasakan takut. Daud berkata kepada Tuhan begini, "Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat." Di ayat yang kedua. Musuh ini dikatakan dahsyat. Daud memiliki satu ketakutan, dan ketakutan ini adalah bahwa dia takut kepada musuh ini. Saya yakin bahwa Anda juga pernah merasa takut. Saya juga pernah merasa takut. Apakah Anda pernah merasa takut kepada orang jahat? Jika Anda pernah takut kepada orang jahat, apa yang membuat Anda harus takut kepadanya? Apakah karena dia sangat kejam? Apakah karena dia lebih kuat? Apakah karena dia memiliki senjata dan Anda tidak memiliki senjata? Seandainya penjahatnya adalah orang yang lemah, badannya kecil, tidak memiliki senjata, apakah Anda akan takut? Mungkin Anda tidak akan takut kepadanya. Takut kepada musuh ini adalah karena dia dahsyat. Dahsyat seperti apa, kita tidak tahu. Hal lain yang membuat Daud takut kepada musuh ini karena musuh ini digambarkan seperti menembak orang dari tempat yang tersembunyi. Ini adalah peperangan yang tidak seimbang. Daud berada di tempat terbuka, sangat terlihat jelas dan mudah diserang. Sedangkan musuh ini berada di tempat yang tersembunyi, terlindung oleh sesuatu dan tidak terlihat. Situasi ini menakutkan tidak? Coba Anda bayangkan diri Anda sedang berada di lapangan terbuka, dan ada seorang penembak jitu sedang bersembunyi di suatu tempat dan sedang akan menembak Anda. Anda tidak tahu musuh ini sembunyi di mana. Anda juga tidak punya tempat untuk berlindung. Dengan situasi ini Anda akan merasa takut tidak? Pasti takut. Daud menggambarkan musuhnya sebagai orang yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata-kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat tersembunyi. Rencana rahasia untuk melawan Daud ini terdiri dari kata-kata dan kebohongan terhadapnya. Semuanya mendorong menuju kehancuran dan kematian Daud. Ini bukan kasus kata-kata yang menyakiti, tetapi ini adalah kata-kata aktif untuk membunuh. Kita semua tahu bahwa kata-kata bohong atau fitnah terhadap seseorang itu bisa membunuh karakter orang itu. Kata-kata bohong atau fitnah itu juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada zaman dulu, Nabot mati gara-gara fitnah dari Izebel, istri dari Raja Ahab. Orang-orang Yahudi menggunakan kata-kata bohong, fitnah untuk melawan Tuhan Yesus dan juga Stefanus. Sampai hari ini pun, orang-orang menggunakan kata-kata bohong atau fitnah untuk menjatuhkan orang lain.
Pada zaman sekarang, orang-orang sudah tidak merasa takut lagi untuk mengucapkan kata-kata bohong secara terang-terangan kepada lawannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita tidak saling menjatuhkan dengan kata-kata bohong. Marilah kita tidak saling mematahkan semangat dengan kata-kata yang tidak benar. Tidak semua orang Kristen memiliki pengalaman yang sama seperti Daud. Jika Anda mengalami hal yang sama dengan Daud, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, carilah pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Mintalah Tuhan membentengi hati kita dan membebaskan kita dari rasa takut. Takut akan Tuhan menggerakkan kita, tetapi takut akan manusia melumpuhkan kita. Jika reputasi Anda sedang diserang, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan Anda. Yang kedua, mintalah hikmat dari Tuhan agar Anda tahu harus melakukan apa selanjutnya. Hati manusia berdosa itu sangat dalam dan licik, dan tidak ada orang yang bisa menebaknya. Selalu ada bahaya yang harus dihindari. Oleh karena itu, dibutuhkan hikmat Tuhan saat harus membuat keputusan. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan untuk kemenangan Anda. Yakinlah bahwa Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh. Musuh Daud menyerangnya secara tiba-tiba, lalu Tuhan membalas musuh-musuhnya secara tiba-tiba juga. Tuhan bisa melakukan hal yang sama untuk Anda. Tuhan bisa menggunakan lidah mereka sendiri yang seperti pedang untuk melawan diri mereka sendiri, dan mereka akan berakhir dengan rasa malu dan aib. Senjata yang digunakan musuh untuk melawan Anda, Tuhan gunakan untuk mengalahkan mereka. Kemudian yang keempat, muliakanlah Tuhan. Tidaklah cukup mengetahui pekerjaan Tuhan, kita juga harus berusaha memahami jalannya dan belajar bagaimana menyenangkan Dia. Perhatian besar Daud adalah agar Tuhan dimuliakan, dan itulah sebabnya Tuhan memberkati dia. Bapak Ibu Saudara, jika Anda tidak memiliki pengalaman yang sama dengan Daud, tetapi saudara seiman Anda yang mengalaminya, apa yang harus dilakukan? Berdoalah untuk mereka, kuatkanlah hati mereka, berikan mereka dukungan, dan biarkan mereka mengetahuinya bahwa Anda mempercayai diri mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami ketika kami menghadapi musuh-musuh yang begitu menakutkan di depan kami, supaya kami menaruh kepercayaan kepadamu dan mencari perlindungan kepada dirimu. Tuhan, kuatkan iman kami di tengah-tengah dunia yang telah tercemar oleh dosa ini. Firman Tuhan boleh menguatkan kami dan memberikan kami hikmat bijaksana untuk hidup. Bapa, terima kasih untuk penjagaanmu, untuk perlindunganmu bagi kami selama ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.